253 nomor 2. Kita berada masih pada tentang sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa dan sekitar bulan Ramadan. Kalau yang pertama kemarin sunnahnya takjilun fitri, mana sunnahnya? Mempercepat berbuka kalau memang sudah yakin maghrib. Kalau sudah yakin maghrib, buru-buru buka, buru-buru batalin. Dan itu sunnah, jangan ditunda. Kalau emang benar-benar udah maghrib, namanya ta'jil. Yang kedua sunnahnya as-sahur. Orang kalau mau puasa, jangan lupa mau puasa apa aja, sahur. Jangan kagak. Gua mau kuat, nggak pakai sahur, di puasa. Enggak. Bukan masalah kuat nggak kuat. Ikutin sunnah. Sahur. Maka dikatakan walau bijur'ati ma'in. Walau bijur'ati ma'in. Walaupun cuma minum. Nggak kudu makan. Itu sudah tergolong sahur. Saya minum aja dah sama 3 kurma. Oh itu dah afdal dah, cukup. Ya kan? Jadi bangun, apapun yang Bapak minum, apapun yang Bapak makan, niatin sahur. Karena sunnahnya orang puasa sahur. Itu yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat dahulu. Yahudi nggak pakai sahur. Kita umat Nabi Muhammad sahur, bedain. Makanya sahur itu sunnah. Jelas ini. Jadi wayadkhulu, kapan sih masuk orang sudah dikatakan sahur itu kapan? Sebab kalau belum waktunya makan itu mindo, bukan sahur, mindo. Jadi belum disebut dengan sahur. Disebut dengan santap sahur kalau memang sudah masuk waktunya. Kapan masuk waktu sahur? Min muntasafil lail. Kalau sudah masuk pertengahan malam. Bapak udah tengah malam lewat, udah masuk waktu sahur. Bagaimana cara membuat pertengahan malam? Subuh dengan maghrib berapa jam? Dari waktu subuh sampai maghrib berapa jam? Bagi 2. Enggak sampai. Subuh paling 10 jam. 10 jam atau ya kan 10 jam. 10 jam berarti 5 jam. Dari mulai maghrib jam 6, jam 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 12 ke sana. 12, jam 1. Udah masuk waktu sahur tuh. Bapak kalau sudah masuk, udah saya mau sahur aja, udah. Ya udah boleh. Jam 1 mau sahur, udah boleh. Kalau bicara ngomong sahur udah boleh. Sudah dikatakan sahur kalau sudah melewati tengah malam. Udah boleh sahur itu. Sudah disebut dengan sahur. Nanti saya langsung aja adzan subuh. Ya udah, nyakin sahur, minum. Udah. Sudah itu. Sudah disebut dengan sahur. Jelas ini. Jadi kalau Bapak mau puasa Senin Kemis,
mau puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa besok mau Asyura tanggal 10 bulan Muharram, tanggal 9 bulan Muharram, malamnya jangan lupa sahur. Karena sahur itu sunnah, bukan bicara kuat atau tanpa. Saya biasa nggak pakai sahur, enggak sahur. Karena sahur itu hukumnya sunnah. Jelas ini? Jelas ya? Nomor 3, takhirus sahur. Takhir sahur itu sunnah. 1, mengakhirkan sahur itu sunnah lagi, sunnah lain. Santap sahur itu sunnah, mengakhirkan sahur itu hukumnya sunnah lagi, beda tuh. Jadi kalau bapak jam 1 sahur udah dapat apa? Udah dapat sunnah sahur, tapi tidak mendapatkan sunnah nomor 3 nih. Karena sunnah lagi kalau sahur entar dibelakangin, dimundurin. Jangan malam-malam banget. Tuh. Jelas ini? Emang sahur itu apa sih hikmahnya? Orang sahur itu ada hikmahnya enggak? Bapak lihat di bawah itu. Wa hikmatuhu, dan hikmahnya apa nih? Hikmahnya sahur at-taqawi 'ala shaum. At-taqawi 'ala shaum. Catatan kaki. Membuat kamu menjadi tambah kuat untuk menjalani puasa. Lu ngapa sih lemas banget? Gak sahur gua malam. Tuh. Alasannya nemu. Loyawat loh. Gak sahur gua malam. Ya dah, gua rebahan dulu ya. Ya dah. Emang juga orangnya loyo, agak sahur tambah. Tetapi kalau orang sahur apa? Menguatkan kamu untuk menjalani ibadah puasa. 1 hikmahnya. Yang kedua apa? Wa mukhalafatu ahlil kitab. Wa mukhalafatu ahlil kitab, biar membedakan kamu wahai umat Nabi Muhammad dengan ahlu kitab. Ahlu kitab puasa iya, tapi nggak pakai sahur. Itu bedanya. Selain membuat kamu tambah kuat untuk menjalani ibadah puasa, 2 apa? Untuk membedakanmu dengan ahlu kitab berpuasa tanpa sahur, sementara umat Nabi Muhammad sahur saat sebelum menjalankan ibadah puasa. Fayusan, maka sunnah walau li syab'an, walaupun buat orang yang udah kenyang. Udah kenyang banget, enggak sahur, enggak, minum aja. Lu sahur, enggak, teh doang sama roti. Bilangnya enggak sahur gua malam, cuman teh doang sama roti. Sama apa lagi? Martabak. Nah itu ngapa? Itu belum sahur, belum kena nasi. Orang kita kalau belum kena nasi belum sahur. Abang udah buka? Belum, baru kolak doang. Melontong sama bakwan 3. Saya pun tak biasa habis tarawih bukanya. Itu belum buka, belum buka itu. Ya, belum kena nasi. Jadi kalau ditanya apa hikmahnya? 1, untuk menguatkan saat menjalani ibadah puasa. Yang kedua, untuk membedakan kita umat Nabi dengan ahlu
kitab. Tetap disunahkan walaupun kamu syab'an, dalam kondisi kenyang, tetap sunnah. Wa kaunuhu birutab tamr kal fitr. Apa? Kalau bisa pakai rutab. Rutab, tahu rutab? Hah? Kurma. Kurma yang apa tuh? Yang hampir mau matang tuh. Mengkel, enak dah. Rutab mahal lagi. Rutab mahal lah. Sama kurma mahalan mana? Rutab sama-sama kurma tapi beda nama. Ya. Itu jadi pakai rutab. Udah hampir mau masak tuh. Nyes-nyes itu kurma. Kalau yang semalam itu tamer. Yang kita makan malam itu kalau dapat tuh malam waktu di Bang Haji Murdi itu namanya tamer. Udah matang itu. Nah, yang sebelum menjelang matang namanya rutab. Pakai rutab tuh. Buka apa namanya? Sahurnya pakai rutab. Kalau emang kenyang iya pakai rutab aja. Di mana beli tat? Online. Sekarang mah apa be? Ada mau nyari apa be? Asal ada duitnya. Abang bapak mau nyari apa? Susah nyari di offline, di warung, di toko, di pasar, online. Nemu, ketik barang, rutab, nemu. Jangan yang Israel. Nah, jangan Israel. Nemu. Kalau bisa apapun produk Israel kalau bisa jangan beli. Udah jangan masuk KFC. Masukin nasi uduk itu. Enak kan? Ya, hamburger apa namanya semua yang punya itu yang sudah tidak bisa membantu Saudi Palestina, paling tidak jangan sampai membantu untuk menghancurkan Palestina. Ya. Alhamdulillah. Jelas ini? Jadi apa nih? Tetap sunnah sahur walaupun kita sudah kenyang. Untuk membedakan puasa kita dengan ahlu kitab. Untuk apa? Menguatkan saat menjalani ibadah puasa. Itulah tujuan sahur. Dan kalau sahur diapain? Takhir. Di apa? Diakhirkan. Karena itulah sunnah orang santap sahur. Walaupun sudah masuk pertengahan udah boleh, udah dikatakan sahur, tapi sunnahnya diakhirkan. Bihaitsu la yab'usyu ta'khir. Bihaitsu di mana la yab'usyu ta'khir. Jangan takhirnya ekstrim. 2 menit mau azan baru sahur. Kacau itu. Kata Ustaz diakhirin ntar nih. Ntar bang, 2 menit lagi bang, sahur. Baru minum. Allahu Akbar. Tuh kata nih, udah kita ngamalin kitab tuh, mengakhirat. Bukan. Walaupun sunnah takhir jangan terlalu mepet dengan azan. Namanya apa? Bihaitsu la yab'usyu takhir. Jangan terlalu ekstrim mengakhirkannya sampai mepet dengan azan subuh. Maka dilihat tuh, wayumsiku imsak. Bapak sunnah sahurnya diakhirkan, namun sunnah lagi imsak. Imsak pakai K, bukan pakai Q. Imsak pakai kaf, bukan pakai kof. Sunnahnya apa? Imsak. Apa imsak? Tahan. Udah berhenti. Jangan makan lagi, jangan minum lagi, udah imsak. Udah, rokoknya taruh, buang. Nadban itu sunnah imsak. Nadban sunnah, bukan wajib. Sunnahnya menjelang azan subuh imsak. Apa imsak? Sudah
nahan, udah kagak makan lagi, udah kagak minum lagi, udah kagak ngerokok lagi dan lain-lain. Anil akli, udah kagak makan lagi. Qoblal fajri, sebelum azan subuh sudah imsak, menahan, tidak makan, tidak minum. Binahwi khamsina ayah, binahwi khamsina ayat, sekiranya bapak baca Quran 50 ayat. Orang normal kagak cepet banget, kagak lambat banget. Sekiranya orang baca Quran ngabisin 50 ayat, berapa lama itu? Berapa? Iya. 15 menit ya? 50. Orang kalau baca Quran 50 ayat makan 5 halaman ya? 5 halaman, banyak ya? Ya 5 halaman itu berapa menit? Maka disebut tadi khamsina ayat, sekiranya orang baca Quran 50 ayat. Di sini ada tuh, di situ tuh jamnya ada situ, ada jamnya tuh, ada jamnya nggak? Ada jamnya nggak gitu? Halo Pak, di situ kan sekiranya bapak baca Quran 50 ayat, ada jamnya nggak di situ? Di kitab ada jamnya nggak? Berapa jam? Halo, lah kan bapak megang kitab, ada berapa jam tuh kira-kira? Ada nggak? Ada, tapi orang tahu. Ya, ya, makanya dicariin. Ini sampingnya Pak, kurung buka, kurung tutup. Rub'i sa'ah. Rub'i itu jam itu. Saya kira jimatan, bukan, itu jam. Rub'i sa'ah, seperempat jam. Tuh. Berapa lama Ustaz? Kira-kira udah berhenti, jangan makan, jangan minum. Sekiranya bapak membaca 50 ayat, kurang lebih di sini seperempat jam, 15 menit. Udah. Kalau kita kan di Indonesia 10 menit. Ya. 10 menit. Di kitab kurang lebih 15 menit. Itu pun anda ya bilang, itu kira-kira ya di sini Indonesia 10 menit. Ya 10 menit sebelum azan imsak muslimin muslimat imsak. Udah. Apa hukumnya? Sunnah. Ustaz, dia masih makan, boleh. Dia masih minum, boleh. Kalau bapak tiba-tiba bangun kesiangan, pas bangun pas imsak, boleh, minum boleh. Karena setarnya puasa itu azan subuh. Kalau azan bapak masih minum, ya batal. Kena dis. Kok udah mulai bapak masih makan minum aja. Azan itu sudah nggak boleh ngapa-ngapain, udah start baru start bapak udah ngelanggar. Ya, jelas ini? Jelas gak? Ada yang tanya sebelum lanjut? Jelas ini? Ya. Yang keempat kalau pada jelas mah alhamdulillah. Al-fitru apa? Al-fitru itu apa? Lebaran. Apa al-fitru? Al-fitru berbuka. Wah, bukan lebaran, Idul Fitri. Iya. Apa al-fitru? Berbuka ala rutabin witron. Sunahnya dulu nih. Kalau berbuka pakai rutab dan makannya dalam keadaan jumlahnya witron, ganjil.
sekilo, 3 kilo, ganjil, 3, 5, 7, iya, 9 ya boleh, tapi ganjil Pak, iya, 8 atau mah, iya, paksain, saya mah demennya pakai air dulu, jangan air dulu, ini dulu, saya gorengan dulu, jangan gorengan dulu, ini dulu, paksain, ikut sunnah. Maka kadang-kadang kita kan nggak enak banget, kayaknya enakan bakwan pertama kali masuk, Abdol itu, Abdol menurut ente. Jadi menurut para ajaran ulama, kalau bisa apa Pak? Pakai rutop. Kalau ada tuh. Kalau tidak ada rutop, maka dikatakan fayuqaddimuhu awalan. Maka langkah pertama, kedepankan waktu berbuka pertama kali yang kita masuk adalah rutop, kurma mengkel loh. Fa'illam yajid, kalau memang tidak ada, fabusrin, di bawahnya rutop itu, kurma juga namanya busr, agak mentahan. Nah, agak enak atutan. Ini biar nggak banyak-banyak bukanya. Kalau enak kan nambah lagi. Karena puasa itu untuk merasakan seperti yang dirasakan orang susah. Maka kita disuruh merasakan apa yang dirasakan orang susah. Fabusir, kurma yang di bawah lagi, di bawah rutop. Kalau kagak ada fatamrin, baru kurma matang kayak malam tuh. Kurma yang biasa kita makan udah matang tuh, namanya tamrin, tamer. Baru namanya pakai tamer, kurma udah matang. Yang biasa orang kita beli itu namanya tamer. Ajwa itu jenis aja. Itu jenis. Kayak beras, rojo lele, beras juga Bang. Apalagi Abang cariin rojo lele, apalagi pandan wangi, itu nama-nama apa? Beras, ya beras. Nah, ajwa, cukari, itu nama-nama kurma. Tetapi yang tadi itu proses yang namanya pertama busrin, rutop, tamer. Udah matang baru tamer. Yang biasa kita konsumsi itu tamer. Karena kita rata-rata beli jauh yang udah matang. Nomor 3 tuh. Yang pertama, kedepankan rutop, kalau nggak ada busr, kalau nggak ada baru tamer. Itu urutan. Yang penting korma dulu dah. Begitu bahasanya. Yang Bapak makan pertama kali masuk itu bismillahirrahmanirrahim, korma dulu saat berbuka. Paksain, karena ini yang dilakukan Nabi Muhammad. Kita ingin mengikuti apa yang diikuti oleh Muhammad. Tidak ada yang terbaik kecuali yang dia lakukan Nabi Muhammad. Jangan nafsu, ikutin bagaimana nafsu kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Begitu sahabat menjadi mulia karena mencontoh, menteladani Muhammad, termasuk dari apapun. Nabi gimana kalau buka begini, diikuti sahabat sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kita ini belum mau ikutin aja waktu buka apa? Oh, kurma, ikutin kurma. Nanti yang lain setelah kurma. Saya mau tanya, Bapak selama ini waktu buka pertama kali apa? Air kan? Air baru korma mungkin. Kalau ada, orang jarang ada kan, orang beli. Gorengan jadi wajib. Lontong dan saudara-saudaranya. Tidak ada hidangan kurma di antara hidangan sekian banyak itu yang ada. Nah, itu aja. Iya.
Padahal sama-sama beli kan. Kenapa kita nggak beli kurma buat sebulan sekilo? Tiga. Udah nggak banyak-banyak, nggak begitu doyan. 3 dah. 3. Udah setelah itu baru mau apa yang bapak mau apa yang ibu mau, tapi kedepankan apa yang dimakan oleh Nabi Muhammad apa? Kurma dulu. Jelas. Rutop, buser, tamer. Baru nih air tata dulu, bukan air dulu. Fama izamzam, air zam-zam. Elah, orang gablek tak saya mah. Orang ada yang umroh, orang yang haji. Iya. Sekarang abang kagak nunggu haji, nggak kayak zaman dulu. Online ada zam-zam banyak asli, tapi udah jangan pakai nanya, beli ge. Iya, kalau nipu biarin dia nipu. Yang penting ini kita dengar zam-zam. Dan zam-zam itu obat. 5 syuribalahu. Zam-zam itu akan menghasilkan sesuai apa yang bapak niatkan saat minumnya. Ya Allah, saya sakit ya Allah, mudah-mudahan dengan zam-zam hebat. Ini jadi obat. Aklu aklin wa syurbu syurbin, menjadi makanan yang mengenyangkan buat yang lapar, menjadi minuman buat yang orang haus, hilang hausnya, bisa menjadi obat buat orang yang sedang sakit. Zam-zam 5 syuribalau, sesuai niatmu apa saat minum Allah akan kasih. Zam-zam nggak ada, air kita nggak ada kayak gitu. Zam-zam itu tergantung niat yang minum apa. Dan minum zam-zam boleh diri, tidak dengan minum yang lain. Kenapa Ustaz? Karena zam-zam bersihnya bersih, tidak ada sedikit pun kotoran yang ada pada zam-zam, sehingga yang masuk itu semua bersih. Sebab kalau kondisi kita berdiri, saringan dalam tubuh kita itu nggak berfungsi, nggak menyaring. Tetapi kalau zam-zam masuk semuanya bersih, nggak ada efek samping. Tetapi kalau minuman selain zam-zam, ketika kita berdiri, kondisi saringan itu tidak berfungsi, maka yang bagus, yang jelek masuk. Tuh. Sehingga yang bagus masuk, yang jelek masuk, nanti di ginjal, di apa pengaruh. Kenapa? Karena kita minumnya tidak seperti Nabi. Nabi nyuruh duduk, kita diri. Nabi kita nyuruh kanan, kita kiri. Iya apa kagak? Iya. Jelas ini. Halo. Kalau kagak ada kurma, air zam-zam. Orang ada semuanya tadi nih. Yang di kitab orang punya, apalagi zam-zam kan. Boro-boro. Ini berat semua yang di kitab ini. Iya. Apa? Iya, sirop. Orang ada sirop, Bang. Iya. Orang ada sirop ini di sini ini. Yang kitab mana yang ada sirop ya? Saya mau nyari kitab yang ada sirupnya. Orang ada. Nanti dulu ada nih. Kalau sudah tidak ada zam-zam, famain, baru air putih, baru tuh muncul. Itu pun air putih, bukan sirup. Iya, famain baru air putih, bukan teh. Ini nanti nih, boleh pakai es teh lagi. Orang Arab itu waktu masuk Indonesia kaget, Pak. Minum es teh manis, kaget ya, kok teh dingin. Mereka tuh minum teh panas, nggak ada pakai es. Dulu, sekarang udah akhirnya masuk pada kesini semua, jadi biasa. Akhirnya ngikutin pada nulat, bikin di sana enak katanya. Iya, gara-gara masuk ke sini nulat di sana bikin. Pada nanam singkong, nanam pisang di sono, ya. Latihan di sini, pada bawa, pada beli bibitnya di sini, ditanam di sono, pada numbuh, pada berbuah.
Ya memang udah akhir zaman, memang akhir zaman. Ini Timur Tengah, nanti Arab itu semuanya hijau. Itu sudah akhir zaman, mau kiamat. Saat gersang dan sebagainya dulu, sekarang Nabi udah bilang nanti semuanya hijau, air banyak, perang terus, Palestina habis-habis. Ya udah, jelas ini. Jadi setelah kurma, kemudian air zam-zam, baru air putih. Setelah air putih apa namanya, lanjut? Pertama di korma dan jenisnya ya. Kurma pertama rutop. Bulami kagak bisa dihilangin bulami. Ya, namanya buser. Nah, baru tamer. Kurma nih. Yang setelah itu baru zam-zam. Habis zam-zam, air putih. Setelah zam-zam baru air putih. Setelah itu namanya hulwun. Baru halwa. Ini urutan berbuka. Kurma dengan rutop, dengan busur, dengan tamar, tidak ada baru zam-zam, tidak ada air putih, baru hulwun, baru halwa. Paham? Belum, jangan manggut-manggut. Iya, belum, jangan manggut dulu. Paham? Belum. Iya, nah makanya jangan begini dulu. Paham? Apa? Tahu? Iya. Apa hulwun? Baru pertanyaannya. Ada nggak di situ hulwun? Bawahnya tuh. Wa huwa malam tamassahun nar kal asal waz zabib. Semua yang manis, semua yang manis alami tanpa proses. Maka di situ Pak, madu, asal, zabib, kismis, semua yang manis dari alam. Nggak ada kolak itu belum. Iya. Kenapa? Belum kolak. Makanya hulwun itu semua yang manis dari aslinya, tanpa proses masak, tanpa madu, kismis, apa di kita sekarang manis? Yang manis-manis pokoknya, manis-manis. Alami, memang dari sana udah manis. Tuh. Apa? Pisang disekep. Iya, emang begitu Pak. Kalau kagak disekep kagak matang dia. Saya tanya sama orang di situ, sama ahli, kalau kagak disempret kagak matang-matang. Kalau matang pun kagak bareng, atuh. Kalau disempret bareng dia. Maka semua yang kita makan disempret itu. Nggak ada yang nggak disempret. Makanya Bapak kalau ya racun semua yang kita makan memang. Begitu. Sadar nggak sadar, ya tiap hari kita makan buah yang bagus. Iya, buah bagus. Tapi diprosesnya nggak bagus. Dikasihnya apa tuh? Biar cepat berbuah. Ya karbit itu ada, diempos. Kalau zaman kongkong saya ngelihat dengan mata saya lobang sama lobang.
diasepin. Ya, saya lihat itu lubang di sini berarak pada di sana pisangnya ditutup, dibakar yang asap. Apa namanya Pak? Diempos kan? Diempos. Antara empos sama karbit, cepetan mana? Ya cepetan karbit. Iya Pak Haji. Tapi nggak disempret, di karbit, panas. Iya. Itu namanya hulwun. Hulwun itu semua yang manis alami tanpa proses api. Tanpa proses api. Itu namanya hulwun. Yang Bapak makan itu tanpa proses api, memang dari Allah sudah manis. Itu namanya hulwun bahasa Arabnya. Baru terakhir namanya halwa. Namanya halwa. Apa itu halwa? Wahwa ma massathun nar, yang proses perapian. Kolak. Ya gorengan dah. Tapi yang manis Bang Haji, yang manis. Yang manis, nah disebut halwa. Halwa itu manisan, manis. Gorengan nggak ada Bang Haji, karena di Arab agak ada gorengan. Teh manis, pisang goreng yang manis, semua yang proses api namanya halwa. Manis-manis dengan proses api. Nah, itu namanya halwa. Itu di akhir bontot. Nah kita ini bontot, kita taruh paling nomor 1. Yang manis dulu. Apa kita lihat? Kolak, sirup. Padahal paling bontot, karena ilmu kita belum nyampe. Yang penting manis dulu. Oh ternyata ada ada tingkatan-tingkatan sendiri dalam berbuka. Dan itu sunnah. Tambah wawasan, tambah ilmu. Jadi nanti yang berbicara, yang kita makan adalah sesuai dengan ilmu. Alhamdulillah. Wa qur rabbi zidni ilman. Ketika Allah pilihkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, kul wa katakan wahai Muhammad, kalau pingin dapat tambahan, Rabbi ya Allah, zidni tambahkan saya ilman, ilmu. Apa bedanya? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Sesuatu yang Allah tunjukkan yang paling mahal saat ingin minta tambahan kepada Allah, minta tambahan ilmu. Allah tunjukin kekasihnya Muhammad tuh yang paling mahal tuh, minta ilmu tambahan. Nanti kalau udah ilmu semuanya enak. Begitulah ketika Nabi Allah, siapa tuh? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dipilihkan oleh Allah apa? Ilmu, kekuasaan sama harta. Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman ilmu. Dengan Nabi Allah SAW memilih ilmu, kerajaan dapat, kekayaan punya. Nggak salah pilih. Kalau duit habis. Makanya peninggalan yang paling bagus dari orang tua ilmu, bukan banda. Kalau banda ditinggalin sebanyak apapun tanpa ilmu, akhirnya buras. Iya, buras, pada berantem ya. Akhirnya dia yang disiksa orang tua. Karena yang dihisab siapa? Kita orang tuanya. Yang diperhitungkan siapa sama Allah? Kita orang tuanya yang nyari duit itu. Udah kita diseksa, di mana dikubur, anak kita pada berantem, tambah berat siksaan kita. Na'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Maka kita ini yang pinter kalau punya duit banyak, taruh di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang sekiranya kita mati, itu duit kita bakal ngaririn pahala ke kuburan kita. Oh iyalah. Jangan semuanya buat anak-anak kita. Anak-anak ini anak-anak. Lah kita mana yang nyari? Kita yang nyari mana bagian buat kita? Kalau bapak punya semen di sini, itu bagian bapak. Kalau punya bapak pasir di sini, itu bagian bapak. Yang bakal mengalirkan pahala
walaupun bapak udah nggak pernah berhenti, walaupun udah nggak ada, akan ngalir pahalanya. Itu bapak yang pintar namanya. Bukan semuanya buat anak lah, bapak yang nyari pikirin. Anak. Kontrakan anak. Lah bapak mana? Enggak, saya nggak perlu bapak. Bapak perlu apa-apa? Iya. Buat berongkos sesono, buat bekal. Jelas. Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Jelas. Akur. Iya, kalau belum akur kita tanya ini dulu nih. Waqad nazama zalika, waqad nazama, dan sungguh telah dibikin nazam. Nazam itu bait syair. Ba'duhum, oleh sebagian ulama. Faqala, dan syairnya bang, famin rutabin fal musri fatamri zamzami fama'in fahulwin summa halwa likal fitru. Itu ringkasan dari atas. Famin rutabin, rutab, fal busri, busur, fatamri, tamr, zamzami, air zamzam, fama'in, air putih, summa halwa, fahulwin, tadi tuh manis alami, summa halwa, kemudian manis proses api, lakal fitru, hendaklah kamu berbuka sesuai dengan urutan tadi. Lakal fitru, hendaklah kamu berbuka sesuai dengan tadi tuh. Famin rutabin fal busri fatamri zamzamin fama'in fahulwin summa halwal lakal fitru. Jelas ini? Baik. Nomor apa sekarang? Nomor 5, al-ityanu, mendatangkan, bidu'ail iftar, jangan lupa baca doa berbuka. Ya, wa apa itu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabal zama'u wabtal digentak wabtallatil uruku wasabatal ajlu insyaallah. Tambahin, belum pernah baca nih. Alhamdulillah, ikuti saya. Alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Allahumma, ya Allah, laka, untukmu, sumtu, saya berpuasa. Puasa untuk siapa? Untuk Allah. Kemudian wabika amantu, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, alhamdulillah, atas rezekimu aku bisa berbuka. Zahabaz zama, hilang daus. Berarti apa? Ini udah buka ini. Baca bismillah dulu, kemudian buka, setelah buka baru ini baca ini. Zahabaz zama, hilang daus.
Lah kalau minum hilang dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makan korma atau minum? Dhahabadh dhama. Alhamdulillah hilang haus. Wabtallatil uruq. Pada basah nih. Ada basah uruk. Urat-urat apa namanya? Keringat semua pada basah kan? Wabtallatil uruq. Wasabatal ajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan engkau tetapkan pahala. Insyaallah mudah-mudahan saya dapat pahala ya Allah. Tetapkan pahala ya Allah atas puasaku. Minta sama Allah. Kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ya Allah tetapkan biar aku ada pahalanya puasa hari ini. Wasabatal ajar. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Segala puji untukmu ya Allah. Alladzi a'anani. Engkau telah bantu aku. Engkau telah tolong aku, fasumtu, sehingga aku kuat puasa sehari ini. Allah itu yang bantuin. Wa razaqani, makasih ya Allah rezekimu. Fa'aftartu, aku dapat berbuka hari ini. Allahumma inni as'aluka bi rahmatik. Ya Allah, aku mohon rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah. Allati wasi'at, yang dimana rahmatmu luas. Kulla syai', semua sesuatu. Engkau itu rahmatmu ada situ. Antaghfira, ampunkan aku ya Allah. Rahmatmu luas. Di mana semua rahmat. Aku mohon rahmatmu ya Allah agar kau mengampunkan dosa-dosaku. Amin ya rabbal wa yad'u bima syaa. Setelah itu silakan mau doa apapun, doa. Banyakin doa, dan kita nggak pernah doa. Yad'u bima syaa. Silakan waktu itu doa, yang sakit mudah-mudahan sembuh, yang punya hajat mudah-mudahan kabul, udah surga, udah husnul khatimah, minta di situ waktu berbuka. Alhamdulillah, cukup sampai nomor 5. Jelas apa enggak? Jelas ya? Di sini jelas ya? Di sini jelas ya? Di rumah saya nggak tahu dah. Yang penting di sini dulu jelas Ustaz. Di sini mah. Ya. Alhamdulillah. Ada yang muskilah, ada yang nggak paham, silakan tanya. Kalau nggak kita tutup dengan doa. Al-Fatihah.